Anda merasakan gerindra kecil berputar di tangan Anda, memancarkan bau logam panas dan percikan api kecil. Meskipun Anda telah berhasil berbicara melalui kawat, itu baru permulaan. Suara itu masih terlalu lemah, rentan terhadap gangguan, dan hanya berfungsi dalam jarak pendek. Ini adalah periode penyempurnaan yang tak ada habisnya, tahun 1876 akhir. Anda dan Watson pindah dari bengkel yang kacau ke tempat yang memungkinkan pengujian jarak yang lebih jauh, menggunakan jalur telegraf yang sudah ada. Tantangan terbesarnya adalah asteris kejelasan asteris. Setiap kali Anda mencoba mengirimkan suara melalui kawat yang lebih panjang, suaranya akan teredam dan menghilang. Rasanya seperti mencoba memegang air dengan tangan terbuka. Energi akustik sangat mudah hilang. Anda bereksperimen dengan setiap elemen perangkat, magnet yang lebih kuat, kumparan kawat yang lebih halus, dan yang paling penting, diafragma yang lebih responsif. Anda mencoba semua jenis bahan, dari kulit yang diregangkan hingga lembaran besi yang sangat tipis. Anda duduk di bangku kayu, mengenakan kacamata pelindung, dengan hati-hati mengukur ketebalan diafragma dengan mikrometer. Jika terlalu tebal, itu tidak akan bergetar. Jika terlalu tipis, itu tidak akan menghasilkan perubahan medan magnet yang cukup untuk menghasilkan sinyal yang kuat. Anda sering menghadapi skeptisisme dari luar. Orang-orang bertanya-tanya, apa gunanya jika telepon hanya bisa menjangkau 1 atau 2 mil? Telegraf sudah dapat menjangkau seluruh benua. Anda mengabaikan mereka. Anda tahu bahwa Anda perlu menemukan cara untuk memperkuat sinyal. Anda membayangkan arus listrik sebagai pita yang tak terlihat. Anda harus memastikan pita itu tidak sobek atau memudar seiring berjalannya jarak. Suatu malam, Anda dan Watson menguji perangkat dari 2 kota terpisah, beberapa mil jauhnya. Anda berbicara dengan lantang, hampir berteriak. Ketika Anda mengangkat penerima, yang Anda dengar hanyalah mendesis yang lembut, seperti lautan yang jauh. Kelelahan terasa menusuk. Anda meninjau diagram Anda, mencari kehilangan energi. Anda menyadari bahwa lingkungan itu sendiri adalah musuh. Kawat tembaga di sepanjang jalan rentan terhadap interferensi dari saluran listrik lainnya, semua kebisingan kota mengalir ke dalam percakapan Anda. Anda menyentuh kawat tembaga itu. Anda berpikir tentang bagaimana benang logam sederhana ini harus membawa tidak hanya informasi, tetapi juga roh manusia. Akhirnya, Anda dan Watson mulai menyempurnakan penggunaan induksi magnetik murni, menghilangkan perangkat cairan yang rumit, dan menggunakan magnet permanen yang kuat. Dengan setiap penyetelan, setiap putaran kawat, kejelasan suara meningkat. Bisikan hantu di kawat mulai berubah menjadi suara yang terdengar. Itu adalah perjuangan yang lambat dan bertahap, sebuah proses mengencangkan benang yang tidak terlihat. Anda menyadari bahwa penemuan sejati bukanlah kilatan jenius tunggal, melainkan kerja keras yang berulang-ulang, mencari kejelasan yang tersembunyi di balik kekacauan, sampai benang-benang itu akhirnya membawa kehadiran dengan kekuatan penuh. Anda merasakan gigitan udara dingin musim dingin di pipi Anda, membawa serta aroma cerobong asap dan salju yang mencair. Ini adalah musim dingin 1877. Setelah validasi di Philadelphia, tantangannya sekarang adalah jarak. Anda harus membuktikan bahwa telepon bukan hanya alat laboratorium. Anda dan Watson berada di 2 kota kecil, 14 mil jauhnya, menggunakan jalur telegraf yang membentang melintasi landskap pedesaan Massachusetts. Anda berdiri di dalam stasiun telegraf yang sunyi, dikelilingi oleh kawat-kawat tebal dan isolator keramik. Anda memegang pemancar yang sekarang terlihat jauh lebih halus, terbuat dari ebonit yang dipoles. Anda mengenakan penerima di telinga Anda, seperti mencoba mendengarkan rahasia dunia. Anda merasa gugup, jika percobaan ini gagal, skeptisisme akan kembali dengan kekuatan penuh. Anda mulai berbicara, bukan berteriak, tetapi dengan suara percakapan normal. Anda membaca dari sebuah buku, lalu Anda mendeskripsikan cuaca, mencoba mengirimkan variasi ucapan yang halus. Anda menunggu, jeda itu terasa menyiksa. Anda mendengar sedikit dengungan listrik yang konstan, suara statis yang mencoba menenggelamkan pesan Anda. Tiba-tiba, suara Watson datang, terdistorsi, tetapi jelas terdengar, "Aku mendengarmu." Katakan lagi, Anda mengulangi kalimat itu, dan kali ini, suaranya kembali dengan kejelasan yang lebih besar.
Watson tertawa melalui kawat, dan tawa itu, meskipun terdengar seperti hantu yang jauh, membawa kegembiraan yang tak terbantahkan. Itu adalah tawa manusia yang sejati, melintasi 14 mil. Anda merasakan adrenalin dan kehangatan menyebar di dada Anda, melawan dinginnya ruangan. Ini adalah koneksi dua arah yang berhasil, melintasi jarak yang signifikan, tidak hanya mengirimkan informasi, tetapi juga suasana hati. Anda melihat operator telegraf di ruangan itu, yang telah menyaksikan percobaan itu dengan sinis. Sekarang, mereka meletakkan pena mereka dan mendengarkan. Wajah mereka menunjukkan keheranan yang sama dengan yang Anda lihat pada Kaisar di Philadelphia. Anda menyadari bahwa Anda telah mengatasi masalah teknis yang paling sulit, sinyal telah melompat dari kegagalan telegraf yang putus-putus ke kelancaran dan kesinambungan ucapan manusia. Keberhasilan ini datang bukan dari kekuatan ledakan listrik, tetapi dari kepekaan magnetik dan diafragma yang tipis. Anda mengakhiri panggilan, meletakkan telepon, dan ruangan itu kembali sunyi. Anda merasakan kelelahan yang luar biasa, tetapi juga kepuasan. Anda menyadari bahwa perjuangan terbesar bukanlah melawan jarak, tetapi melawan ide bahwa jarak itu tidak dapat dihindari. Dengan setiap mil yang Anda taklukkan, Anda membuktikan bahwa keinginan manusia untuk terhubung lebih kuat daripada pembatas fisik apapun. Anda merasakan kehangatan yang menyesakkan dari lampu gas dan bau kain wol basah yang dibawa masuk dari luar. Ini adalah aula kuliah yang penuh sesak di Salem, Massachusetts, awal tahun 1877. Di luar, salju masih turun, tetapi di dalam, ada kegembiraan yang membara. Anda berdiri di atas panggung kayu, di samping Anda ada meja kecil tempat perangkat Anda diletakkan. Ini bukan lagi pameran di mana Anda berjuang untuk mendapatkan perhatian. Ini adalah demonstrasi publik pertama yang besar setelah kesuksesan terobosan jarak jauh Anda. Anda melihat wajah-wajah di kerumunan, para akademisi, jurnalis, dan pebisnis. Mereka tidak lagi sinis, mereka sekarang diliputi rasa ingin tahu yang hati-hati. Mereka telah mendengar desas-desus tentang kawat bicara Anda. Mereka ingin diyakinkan. Keheningan di ruangan itu terasa berat. Anda memulai presentasi Anda dengan menceritakan perjalanan Anda, dari pengajaran bicara hingga memahami getaran. Anda menjelaskan, secara rinci, bagaimana arus undulasi menangkap esensi suara, tidak seperti sinyal putus-putus dari telegraf. Anda mengangkat pemancar, yang sekarang disempurnakan dengan indah, terbuat dari kayu gelap dan kuningan yang dipoles. Anda menunjuk ke kawat tunggal yang membentang keluar dari aula, menuju ke kantor di Boston, 14 mil jauhnya, tempat Watson menunggu. Anda berbicara ke dalam corong. Anda meminta audiens untuk menahan napas. Anda tahu bahwa Anda harus menyampaikan bukan hanya fungsionalitas, tetapi juga keajaiban. Tiba-tiba, penerima di meja bergetar sedikit. Suara, tipis dan seperti seruling, keluar dari corong kecil, salam dari Boston. Gema itu menyebabkan gelombang kegembiraan yang cepat. Orang-orang di barisan depan tersentak. Suara yang ditransmisikan itu tidak datang dari speaker yang kuat, itu datang dari membran besi tipis yang bergetar. Anda mengangkat penerima ke telinga Anda, berbicara kembali kepada Watson, apakah Anda bisa mendengar nyanyian itu? Jeda. Kemudian, suara Watson kembali, menyanyikan beberapa baris lagu yang mudah dikenal. Suara nyanyian itu membawa emosi. Kerumunan bertepuk tangan dengan liar. Mereka tidak hanya mendengar kata-kata, mereka mendengar nyanyian asteris. Di akhir demonstrasi, kerumunan bangkit, sorak-sorai mereka memekakkan telinga. Anda melihat para jurnalis bergegas keluar, pena mereka berderak. Berita ini akan menyebar lebih cepat daripada telegraf manapun. Anda menyadari bahwa koneksi sejati tidak hanya mengubah ilmu pengetahuan, tetapi juga mengubah cara orang merasakan dunia. Perangkat Anda tidak hanya menghubungkan dua tempat, itu menghubungkan dua hati dalam waktu nyata. Anda menyentuh perangkat yang sekarang terasa hangat di tangan Anda. Anda tahu bahwa terlepas dari semua kesulitan teknis, keinginan paling kuat dalam diri manusia adalah untuk menyentuh satu sama lain, dan suara adalah jembatan paling murni yang pernah kita miliki. Anda merasakan kilatan lampu kamera yang panas di wajah Anda dan bau tinta basah dari koran-koran yang direnggut oleh kerumunan. Setelah demonstrasi di Salem,
Dunia berubah dengan kecepatan yang mengejutkan. Malam itu, Anda melihat diri Anda di halaman depan, bukan sebagai seorang guru, tetapi sebagai pembuat keajaiban. Reaksi publik sangat dahsyat. Keajaiban itu bukan hanya masalah teknologi, tetapi emosi. Orang-orang di seluruh New England berbondong-bondong untuk melihat perangkat yang dapat membuat suara menentang jarak. Mereka tidak peduli dengan arus undulasi atau diafragma magnetik, mereka peduli dengan kemampuan untuk mendengar suara anak, atau pasangan, atau teman bisnis yang jauh. Anda mulai melakukan serangkaian demonstrasi publik yang menguras tenaga. Dari satu aula ke aula lainnya, Anda mendemonstrasikan keajaiban ini. Setiap kali, Anda melihat wajah-wajah yang terkejut, yang berangsur-angsur berubah menjadi kegembiraan yang tulus. Anda ingat seorang wanita tua yang menangis ketika dia mendengar suara putrinya, yang tinggal di kota berikutnya, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Itu bukan masalah telegraf yang efisien, itu adalah hal yang sangat manusiawi. Anda telah mengembalikan kehadiran. Anda melihat bagaimana orang-orang mulai menggunakan telepon. Bukan untuk pesan-pesan mendesak seperti telegraf, tetapi untuk hal-hal yang tidak penting, untuk bertanya tentang makan malam, untuk berbagi lelucon, atau hanya untuk memastikan orang yang dicintai masih ada di ujung kawat. Permintaan untuk perangkat baru membanjiri bengkel kecil Anda. Anda dan Watson tidak bisa membangunnya cukup cepat. Itu adalah kekacauan yang manis. Anda segera menyadari bahwa Anda telah menciptakan kebutuhan yang tidak pernah diketahui keberadaannya oleh orang-orang. Anda harus menghadapi perusahaan telegraf raksasa, yang tiba-tiba mengubah nada mereka dari cemoohan menjadi tuntutan hukum. Mereka sekarang mengakui nilai penemuan Anda, tetapi mereka mencoba menghancurkannya untuk melindungi kerajaan mereka. Anda merasakan tekanan litigasi yang menghancurkan, tetapi Anda memiliki keyakinan yang baru ditemukan. Anda telah melihat tangisan kegembiraan wanita tua itu. Perusahaan telepon Anda, Bell Telephone Company, lahir di tengah kekacauan ini. Itu adalah organisasi yang berjuang, dibentuk untuk menyebarkan suara, kawat demi kawat, koneksi demi koneksi. Dalam waktu singkat, Anda melihat garis-garis kawat tipis mulai menggantikan pepohonan di sepanjang jalan. Dunia tiba-tiba menjadi lebih kecil. Suara tidak lagi terperangkap di dalam ruangan, suara bisa melompat, terbang, melintasi gunung dan lembah. Anda menyadari bahwa penemuan ini melampaui fisika. Ini tentang harapan. Anda telah menciptakan jalan keluar dari isolasi. Janji bahwa meskipun kita dipisahkan secara fisik, kita tidak harus terpisah secara emosional. Dan pada akhirnya, Anda menyadari, kekuatan terbesar manusia bukanlah untuk membangun mesin yang kompleks, tetapi untuk merancang cara-cara di mana cinta, harapan, dan kejutan sederhana dari suara dapat menjangkau jarak yang mustahil. Anda merasakan udara pengap musim panas Philadelphia yang bertekanan, bercampur dengan bau minyak mesin dan kayu yang baru digergaji. Ini adalah tahun 1876, dan Anda berdiri di jantung kemajuan Amerika, pameran Centennial. Anda adalah bagian kecil dari simfoni industri yang besar. Di sekitar Anda, mesin-mesin raksasa menderu. Anda melihat dinamo Corliss yang monumental, sebuah mesin uap setinggi 2 lantai yang menggerakkan seluruh pameran. Itu adalah kekaguman, kekuatan yang tak terbantahkan. Di sisi lain, ada telegraf Edison dan Western Union yang baru, elegan dan rapi, menjanjikan kecepatan dan efisiensi. Mereka mewakili komunikasi yang sudah mapan, cepat, tetapi dingin. Di antara semua keagungan ini, stand Anda terlihat sederhana, bahkan sedikit menyedihkan. Meja kayu kecil yang Anda tempati diselipkan di sudut, jauh dari lalu lintas utama. Di sana ada perangkat Anda, sebuah kotak kayu dengan corong, magnet, dan kawat tipis. Anda merasakan kontras yang luar biasa. Semua penemuan lain menjanjikan kekuatan, kecepatan, atau produksi massal. Penemuan Anda hanya menjanjikan satu hal, hubungan pribadi, suara yang hidup. Para juri, terutama para insinyur listrik, melewati stand Anda dengan pandangan sekilas. Mereka mencari bukti daya atau peningkatan efisiensi sinyal. Mereka mencari kelipatan telegraf, mereka tidak mencari suara tunggal. Anda berdiri diam, membiarkan kebisingan mesin-mesin raksasa mendominasi. Anda tahu bahwa Anda harus menemukan cara untuk memotong kebisingan itu. Lalu,
Datanglah Kaisar Pedro II, seorang pria yang mencari ide, bukan hanya mesin. Anda melihat dia mendekat, matanya tertarik oleh ketenangan perangkat Anda di tengah semua kekacauan itu. Dia telah mendengar Anda mengajar di Boston, dan dia menunjukkan rasa hormat yang mendalam terhadap pekerjaan Anda dengan orang tuli. Saat Kaisar itu menempelkan penerima ke telinganya, Anda tahu bahwa Anda tidak hanya mengajukan paten, Anda mengajukan kasus kemanusiaan. Anda berbicara ke pemancar, kata-kata Anda menjadi getaran yang tak terlihat. Keheningan itu begitu hening, meskipun ada ribuan mesin yang bekerja di sekitar Anda. Ketika Kaisar itu berteriak, "Ya Tuhan," itu berbicara. Anda menyadari bahwa Anda telah melakukan lebih dari sekadar mengirimkan gelombang. Anda telah menembus skeptisisme yang diwakili oleh semua besi dan uap di sekitar Anda. Anda telah membuktikan bahwa penemuan terbesar bukanlah yang menghasilkan tenaga paling besar, tetapi yang paling banyak menyentuh hati. Di tengah simfoni mesin Centennial, Anda telah memperkenalkan melodi yang lebih kuat, melodi suara manusia yang utuh, yang akan segera menghubungkan dunia lebih dari yang bisa dilakukan oleh uap atau besi manapun. Anda merasakan panas yang tak tertahankan dari cuaca Juni di Philadelphia, tetapi fokus Anda tertuju pada keheningan yang tegang di sekitar perangkat Anda. Kaisar Pedro II telah mengambil penerima, menempelkannya ke telinganya. Di ujung lain kawat, Watson tahu ia harus berbicara dengan jelas, mengucapkan puisi atau kutipan yang terkenal. Anda telah memilih bait dari Hamlet, yang terkenal di seluruh dunia. Anda menatap wajah Kaisar. Dia adalah pria yang melihat semua penemuan terbesar di dunia. Dia harusnya kebal terhadap keajaiban. Beberapa detik berlalu, yang terasa seperti waktu yang sangat lama. Kaisar itu diam, matanya tertutup. Udara dipenuhi dengan dengungan mesin-mesin industri dari jauh. Kemudian, wajah Kaisar berubah. Alisnya terangkat, dan matanya terbuka lebar karena terkejut. Dia menarik penerima dari telinganya, melihatnya seolah-olah benda itu adalah makhluk hidup yang terperangkap. Lalu, dia berteriak, suaranya mengatasi kebisingan pameran, "Ya Tuhan," itu berbicara. Teriakan itu bukanlah bisikan, itu adalah pernyataan yang kuat. Dan itu menghentikan pameran. Anda melihat para juri yang tadinya malas, termasuk ilmuwan terkemuka Joseph Henry, bergegas maju. Mereka mengerumuni meja, melupakan kelelahan mereka. Mereka harus mendengar apa yang baru saja didengar Kaisar. Kaisar Pedro II menyerahkan penerima itu kepada seorang profesor. Pria itu mendengarkan, dan Anda melihat reaksi yang sama, kejutan yang tak dapat dipercaya, diikuti oleh gelombang kegembiraan. Kata-kata mengalir keluar dari perangkat itu, "Asterisk to be or not to be, that is the question." Para juri bergiliran, dan setiap orang yang mendengarkan memberikan validasi yang lebih kuat daripada yang bisa Anda minta. Profesor Henry sendiri, pria yang pernah meremehkan ide Anda, mengangguk dengan serius. Di matanya, Anda melihat tidak ada lagi keraguan. Anda merasakan gelombang kelegaan yang luar biasa. Itu adalah momen pengakuan bahwa telepon bukanlah mainan, tetapi penemuan revolusioner. Keajaiban sebenarnya bukanlah transmisi sinyal, tetapi reaksi manusia. Kekuatan suara yang ditransmisikan, suara yang hidup, memotong semua prasangka dan skeptisisme yang telah menghantui Anda selama bertahun-tahun. Anda berdiri di sana, dikelilingi oleh kerumunan yang bersemangat, menyadari bahwa meskipun Anda telah menemukan cara untuk membuat kawat berbicara, peran Anda yang paling penting adalah sebagai saksi atas keajaiban koneksi. Anda menyadari bahwa untuk meyakinkan dunia tentang sesuatu yang mustahil, terkadang Anda hanya perlu satu momen, satu suara, yang cukup kuat untuk didengar oleh seorang kaisar dan mengubah sejarah. Anda merasakan bau kertas tua dan lem yang keras, bukan aroma ozon bengkel. Ini adalah ruang sidang, dan keajaiban penemuan Anda tiba-tiba digantikan oleh kekejaman litigasi. Setelah sukses di Centennial, serangan datang dari semua sisi. Anda duduk di kursi yang tidak nyaman, dikelilingi oleh tumpukan dokumen hukum. Para raksasa industri, terutama Western Union, yang pernah menolak ide Anda, sekarang bertekad untuk mencuri atau menghancurkannya. Anda melihat wajah-wajah dingin dan bermusuhan dari pengacara yang mewakili pesaing, mereka mengklaim bahwa telepon bukanlah penemuan Anda. Mereka menunjuk pada penemu lain, Elisa Gray dan yang lainnya,
yang telah mengajukan paten pada hari yang sama atau yang berjarak sangat dekat. Setiap hari adalah perjuangan. Anda harus kembali ke bangku sekolah, bukan untuk mengajar, tetapi untuk membela. Anda harus menjelaskan kepada para hakim, yang tidak memahami listrik atau akustik, bagaimana persisnya arus undulasi Anda berbeda dari sinyal putus-putus telegraf. Tekanan emosionalnya luar biasa. Mereka mencoba untuk mendiskreditkan Anda, menuduh Anda mencuri ide, dan mempertanyakan waktu penemuan Anda. Mereka menyebut Anda seorang guru yang tersesat dalam fisika, bukan seorang penemu sejati. Anda merasakan kepalanya berdenyut, mencoba mengingat setiap detail jam dan menit dari percobaan tahun 1875 dan 1876. Anda harus membela setiap kawat, setiap garpu tala yang Anda buang, dan bahkan kecelakaan asam yang berantakan itu. Anda menyentuh pena di tangan Anda. Anda ingat bahwa Anda tidak menemukan telegraf, Anda menemukan suara melintasi jarak. Ini adalah perbedaan yang halus, tetapi vital. Telegraf hanya mengirimkan simbol, telepon mengirimkan kehidupan. Dalam kesaksian, Anda mencoba untuk membawa para hakim kembali ke bengkel. Anda menjelaskan bagaimana Anda mendasarkan penemuan Anda pada pemahaman tentang telinga manusia, bagaimana diafragma bertindak seperti gendang telinga. Anda melihat mata para pengacara Western Union bersinar dengan penghinaan, mereka hanya melihat potensi uang dan kekuatan pasar, bukan keindahan ilmiah. Namun, Anda memiliki satu kekuatan yang tidak dimiliki oleh mereka. Anda dapat menunjukkan bahwa telepon itu bekerja asteris. Anda bersaksi tentang saat Anda mendengar Watson, tawa wanita tua di demonstrasi, dan kejutan kaisar. Anda berargumen bahwa penemuan sejati adalah penemuan yang mengubah cara manusia berinteraksi, bukan hanya yang menghasilkan lebih banyak uang. Meskipun pertarungan hukum berlangsung selama bertahun-tahun, menguras sumber daya finansial dan emosional Anda tahu bahwa Anda harus gigih. Paten Anda adalah hak Anda untuk menyebarkan suara. Anda menyadari bahwa setelah Anda memberi dunia cara baru untuk terhubung, hal berikutnya yang harus Anda lakukan adalah berjuang untuk memastikan bahwa hadiah itu tetap milik kemanusiaan, dan tidak dicuri oleh kekuasaan atau keserakahan. Perjuangan itu sama pentingnya dengan penemuan itu sendiri. Anda merasakan bau kertas yang berjamur dan debu tebal dari arsip pengadilan. Meskipun penemuan Anda telah diakui di panggung dunia, medan perang baru dibuka di ruang sidang. Ini adalah tahun-tahun yang menyakitkan, di mana Anda harus melawan para pesaing yang iri. Anda melihat tumpukan besar dokumen yang harus Anda telaah, mencoba membuktikan bahwa ide arus undulasi Anda adalah konsep unik dan tidak terduga. Western Union, yang didukung oleh Thomas Edison dan Eliza Gray, mencoba mengklaim bahwa konsep transmisi pidato tidak dapat dipatenkan atau bahwa mereka yang menciptakannya terlebih dahulu. Anda harus mengandalkan setiap catatan bengkel, setiap sketsa yang terburu-buru, untuk mempertahankan kebenaran. Anda harus mengingat detail-detail kecil, pukul berapa Anda membuat sketsa itu, dan tepatnya jam berapa pada tanggal 10 Maret tahun 1876, asam tumpah, dan Watson mendengar teriakan Anda. Rivalitas ini terasa sangat pahit. Anda tidak hanya melawan perusahaan, Anda melawan orang-orang yang juga bersemangat tentang listrik, tetapi yang beroperasi dengan motivasi yang berbeda. Mereka berfokus pada apa yang dapat dihasilkan, Anda berfokus pada apa yang dapat dihubungkan. Anda merasakan tekanan yang melumpuhkan dari jam-jam yang Anda habiskan untuk berdebat di depan juri. Pengacara pesaing mengeksploitasi latar belakang Anda, mengatakan bahwa seorang guru bicara tidak memiliki kredensial untuk berinovasi di bidang fisika listrik. Anda ingat saat salah satu pengacara mencoba meremehkan telex cairan Anda, menyebutnya penemuan yang berantakan dan tidak elegan. Dia benar secara estetika, tetapi dia kehilangan intinya. Keberantakan itu, kecelakaan itu, adalah kunci yang membuka pintu. Anda memejamkan mata, memikirkan Mabel. Rasa sakit emosional terbesar datang dari tuduhan bahwa Anda tidak original. Anda telah mendedikasikan hidup Anda untuk membantu orang tuli berbicara, dan ide telepon lahir dari kebutuhan mendalam untuk membuat suara abadi dan universal. Patut disyukuri, paten Anda sangat kuat dan diajukan pada saat yang tepat, sebelum pesaing Anda menyadari pentingnya transmisi suara. Anda telah mengamankan prinsip dasar komunikasi suara listrik. Setelah bertahun-tahun litigasi,
Mahkamah Agung akhirnya memenangkan Bell Telephone Company, mengakui hak paten Anda sebagai yang utama. Anda merasakan gelombang kelegaan yang dingin, bercampur dengan kelelahan yang mendalam. Kemenangan itu adalah pengakuan bahwa penemuan Anda bukan hanya tentang kawat dan arus, tetapi juga tentang visi. Anda menyadari bahwa harga untuk mengubah dunia tidak hanya diukur dalam jam-jam kerja di bengkel, tetapi dalam keberanian untuk mempertahankan mimpi Anda dari mereka yang hanya melihatnya sebagai komoditas. Mimpi harus diperjuangkan, karena rivalitas seringkali merupakan pengakuan terbesar atas keaslian. Anda mencium bau tinta dan kertas obligasi baru, bukan bau solder yang familiar. Ini adalah tahun 1877, dan Anda mendapati diri Anda berada di tengah-tengah kekacauan birokrasi. Setelah memenangkan validasi ilmiah, Anda harus menghadapi tugas yang kurang romantis, membangun sebuah perusahaan. Anda duduk di kantor kecil yang baru disewa, dikelilingi oleh para investor awal Anda, Gardiner Hubbard, yang sekarang menjadi ayah mertua Anda, dan Thomas Sanders. Mereka adalah orang-orang keuangan, Anda adalah orang visi. Anda melihat tumpukan tagihan, permintaan untuk telepon membludak setelah demonstrasi di Salem, tetapi setiap perangkat harus dibuat dengan tangan. Setiap mil kawat harus dipasang. Infrastruktur yang Anda bayangkan tidak ada. Anda merasakan tekanan untuk beralih dari seorang penemu yang bersemangat menjadi seorang administrator yang bijaksana. Anda harus memikirkan harga, lisensi, dan strategi pemasaran, hal-hal yang jauh dari akustik dan magnetisme yang Anda cintai. Anda menyentuh akta pendirian perusahaan. Bell Telephone Company, sebuah perusahaan yang lahir dari sebuah kecelakaan kecil dan mimpi untuk membuat orang tuli berbicara. Rasanya ironis bahwa sebuah perusahaan yang didirikan untuk menjembatani jarak didominasi oleh kekhawatiran finansial yang begitu dekat. Anda ingat tawaran Western Union untuk membeli paten Anda seharga $100.000, tawaran yang sekarang mereka sesali. Investor Anda menolaknya. Mereka percaya pada potensi besar ini, potensi yang jauh melampaui kemampuan telegraf untuk hanya mengirim simbol. Anda mempekerjakan Watson untuk menjadi kepala pengembangan dan manufaktur. Dia adalah orang yang paling Anda percaya untuk mengubah prototipe yang rapuh menjadi perangkat yang kokoh dan dapat direproduksi secara massal. Anda merasa perusahaan itu tumbuh, bukan sebagai entitas tunggal, tetapi sebagai jaringan yang menyebar. Sebuah perusahaan telepon tidak berarti apa-apa kecuali memiliki dua ujung untuk berbicara. Anda harus meyakinkan orang untuk memasang perangkat Anda di rumah, di kantor, di toko mereka. Tantangan terbesarnya bukanlah teknis, tetapi psikologis. Orang harus belajar bagaimana menggunakan telepon, bagaimana berbicara di dalamnya, dan bagaimana menerima panggilan. Anda harus menciptakan protokol sosial untuk mesin komunikasi instan ini. Anda mengirimkan surat dan pamflet yang menjelaskan bagaimana berbicara ke corong dan bagaimana mendengarkan. Anda harus mengajari dunia bagaimana berperilaku di telepon. Anda menyadari bahwa perusahaan ini adalah perpanjangan dari visi Anda yang lebih besar, universalitas suara. Setiap kawat yang dipasang adalah janji yang dipenuhi, sebuah jembatan yang dibangun di atas keterasingan. Meskipun kelelahan manajemen membebani Anda melihat keluar jendela. Anda membayangkan garis-garis kawat yang menyebar dari kota ke kota, dari negara ke negara. Anda menyadari bahwa untuk benar-benar mengubah dunia, tidak cukup hanya bermimpi. Anda harus menciptakan kendaraan, perusahaan, infrastruktur, untuk membawa mimpi itu ke setiap rumah. Visi harus menjadi perusahaan, agar suara menjadi tak terhentikan. Anda merasakan ketegangan yang konstan dari kawat tembaga di tangan Anda. Ini adalah pekerjaan yang melelahkan, membangun jaringan telepon pertama. Anda tidak hanya menjual perangkat, Anda menjual koneksi yang belum pernah ada. Anda melihat Watson dan timnya bekerja. Mereka tidak lagi berada di bengkel kecil yang penuh sesak, tetapi di pabrik yang memproduksi telepon kayu yang ramping. Setiap perangkat adalah janji bahwa suara dapat bergerak. Tantangan terbesarnya adalah asteris jaringan asteris. Apa gunanya memiliki telepon jika Anda hanya dapat menelepon satu orang? Anda harus menciptakan sistem pertukaran, sebuah switchboard, di mana setiap kawat dapat terhubung ke kawat lain. Anda mengawasi gadis-gadis muda yang bekerja sebagai operator pertama. Mereka duduk di depan panel yang rumit, penuh dengan lubang dan colokan.
Mereka adalah penjaga gerbang suara dunia, secara manual menghubungkan satu kehidupan ke kehidupan lain. Di sana, di tengah desisan sambungan dan permintaan yang terburu-buru, Anda mendengar dunia mulai berbicara. Anda merasakan betapa cepatnya telepon merambah ke kehidupan bisnis. Para pedagang di New York dan Boston segera menyadari bahwa mereka dapat melakukan negosiasi dalam hitungan detik, bukan jam yang dibutuhkan untuk telegraf. Keputusan dapat dibuat secara instan, mengubah ritme perdagangan. Namun, yang paling memuaskan adalah dampaknya pada kehidupan pribadi. Anda melihat bagaimana keluarga mulai memasang telepon di rumah mereka. Ini bukan kemewahan, ini adalah kenyamanan yang mendalam. Anda ingat saat Anda memasang telepon pertama di rumah Mabel. Itu adalah keheningan yang Anda perjuangkan. Sekarang, meskipun Mabel tidak bisa mendengar, dia bisa berbicara kepada orang lain yang jauh, dan dia bisa mendengar balasan mereka melalui penerima. Untuk Anda, penemuan ini selalu merupakan perpanjangan dari misi Anda dengan orang tuli, untuk memberi mereka jalan kembali ke percakapan. Anda merasakan kawat-kawat tipis yang menyebar melintasi langit kota. Kawat-kawat itu terasa seperti jaring laba-laba, perlahan-lahan merajut masyarakat yang terpisah menjadi satu kesatuan yang kohesif. Setiap kali Anda mengangkat gagang telepon, Anda merasakan sensasi sihir. Anda dapat mendengar napas orang di ujung lain, indikasi yang tidak pernah diberikan telegraf. Itu adalah tanda kehidupan, kedekatan. Anda menyadari bahwa pekerjaan Anda telah berpindah dari penemuan ke pengawasan. Anda tidak lagi hanya membangun, Anda memelihara jaringan yang sekarang menuntut untuk diperluas. Anda menyadari bahwa revolusi sejati bukanlah tentang perangkat itu sendiri, tetapi tentang apa yang dibawa oleh perangkat itu, kemampuan bagi setiap individu untuk secara langsung menjangkau dan menyentuh orang lain, kapan saja, di mana saja. Jaring laba-laba itu adalah fondasi untuk cara dunia akan berbicara selamanya. Anda merasakan kelembutan kain sutra yang menenangkan di ruang tamu, kontras tajam dengan kekasaran kawat tembaga dan asam bengkel. Ini adalah rumah Anda, dan Mabel, istri Anda, adalah jangkar Anda di tengah badai litigasi dan pembangunan perusahaan. Anda melihat tangannya yang halus, tidak pernah kotor oleh minyak atau solder, tetapi yang memegang pemahaman terdalam tentang mengapa Anda melakukan semua ini. Dia adalah murid Anda, yang keheningannya mendorong Anda untuk menemukan cara agar suara bisa melintasi batas. Anda baru saja kembali dari perjalanan demonstrasi yang menguras tenaga, lelah karena sorotan publik dan tuntutan hukum yang tanpa henti. Anda merosot di sofa, merasakan beban dari seluruh jaringan telepon yang Anda ciptakan. Mabel mendekati Anda, meskipun dia tidak dapat mendengar kegaduhan di luar, dia sangat menyadari ketegangan yang Anda rasakan. Dia berkomunikasi dengan gerakan tangan dan mata yang tenang, sebuah bahasa yang lebih pribadi dan damai daripada komunikasi listrik. Anda ingat masa-masa awal, ketika Anda mengajarinya untuk berbicara lagi, menempatkan tangan di tenggorokan Anda untuk merasakan getaran suara. Hubungan itu, antara getaran dan makna, adalah inti dari segala yang Anda bangun. Dia menyentuh kemeja Anda, menunjuk pada noda asam lama yang masih samar. Itu adalah kenangan bisu akan malam penemuan yang menyakitkan, dan dia tersenyum lembut. Dia adalah satu-satunya orang yang benar-benar memahami bahwa telepon lahir dari rasa sakit dan kasih sayang. Dia tidak peduli dengan paten atau harga saham, dia peduli bahwa alat itu memungkinkan Anda untuk terhubung, untuk menyuarakan pikiran Anda kepada dunia. Anda menceritakan kepadanya, melalui bahasa tangan, detail perselisihan hukum, bagaimana lawan Anda mencoba meremehkan penemuan Anda. Dia mendengarkan dengan penuh perhatian, dan tangannya bergerak, bertanya kepada Anda tentang mengapa orang berjuang begitu keras untuk mengambil sesuatu yang dibuat untuk menghubungkan. Anda menyadari bahwa Mabel adalah pengingat harian Anda bahwa telepon bukanlah produk, itu adalah sarana. Itu adalah jembatan bagi orang-orang seperti dia, untuk mereka yang diasingkan oleh jarak atau keheningan. Anda menekan tangan Anda ke telinganya, gerakan lama yang mengingatkan Anda pada pelajaran bicara Anda. Anda berharap dia bisa merasakan getaran suara Anda, getaran yang sama yang sekarang Anda kirimkan ribuan mil jauhnya. Mabel adalah inti dari revolusi Anda. Dia mengingatkan Anda bahwa di tengah kebisingan industri dan ambisi perusahaan,
Tujuan sebenarnya adalah untuk menciptakan hubungan manusia yang nyata dan rentan. Rumah Anda adalah tempat perlindungan, di mana suara dihormati dan keheningan dipahami. Anda menyadari bahwa inspirasi sejati datang dari tempat-tempat yang paling intim, dan bahwa perjuangan untuk memberi suara kepada dunia dimulai dengan keinginan untuk memberi suara kepada satu orang yang Anda cintai. Anda menghirup aroma teh hangat dan kertas buku yang menenangkan di rumah Anda. Itu adalah aroma yang menenangkan setelah hiruk-pikuk panggung publik dan ruang sidang. Disinilah Anda dapat melepaskan peran Anda sebagai Alexander Graham Bell, penemu. Anda melihat tumpukan surat di meja, semua berisi permintaan, ancaman hukum, dan tawaran investasi. Dunia ingin mengambil lebih banyak dari waktu dan energi Anda. Namun, di ruangan ini, Anda merasa diizinkan untuk melambat. Anda melihat Mabel duduk di kursi berlengan, membaca, cahayanya memantul di wajahnya yang tenang. Dia adalah filter Anda dari kebisingan dunia. Anda ingat saat Anda pertama kali berhasil mentransmisikan suara, dan bagaimana Anda segera menyadari bahwa Anda harus mengajarinya tentang hal ini. Anda membawanya ke laboratorium, membiarkannya menyentuh diafragma yang bergetar, mencoba membuatnya merasakan getaran suara yang sekarang bergerak melintasi kawat. Dia tidak bisa mendengar suara itu, tetapi dia bisa memahami konsep itu, bagaimana jarak tidak lagi berarti. Dalam bisu yang sunyi, dia melihat visi Anda lebih jelas daripada kebanyakan orang yang dapat mendengar. Anda menyentuh meja, merasakan kehalusan kayu yang dipoles. Di sini, di rumah, Anda dapat terus menjadi seorang idealis. Anda dapat fokus kembali pada masalah-masalah yang benar-benar Anda pedulikan, akustik, penerbangan, dan pendidikan untuk orang tuli. Telepon adalah kesuksesan. Tetapi itu adalah satu bagian dari obsesi seumur hidup Anda dengan suara dan komunikasi. Anda merasakan betapa ironisnya bahwa penemuan yang dimaksudkan untuk membawa kedekatan instan telah mendorong Anda ke jarak yang lebih jauh dari rumah. Perusahaan menuntut perjalanan, demonstrasi, dan pertempuran hukum. Mabel adalah pengingat konstan bahwa teknologi apapun, betapapun revolusionernya, harus melayani koneksi manusia yang mendasar, bukan menggantikannya. Dia tidak membutuhkan telepon untuk berkomunikasi dengan Anda, dia membutuhkan keheningan dan perhatian. Anda berdiri, berjalan ke jendela. Anda melihat kawat-kawat telepon mulai menjamur di kota, benang-benang hitam yang membawa suara dari satu rumah ke rumah lainnya. Anda menyadari bahwa semua kekacauan, semua tekanan, sepadan. Karena di setiap rumah yang terhubung, di setiap suara yang mencapai telinga yang jauh, terdapat pengakuan akan kebutuhan universal, untuk mengetahui bahwa ada seseorang di ujung sana. Dan Anda menyadari bahwa penemuan sejati bukanlah tentang ketenaran atau kekayaan. Ini tentang membangun tempat yang aman di tengah dunia yang kacau. Dan kadang-kadang, tempat yang aman itu adalah kehangatan rumah, di mana suara Anda dipahami bahkan tanpa harus diucapkan. Anda merasakan kehangatan terik matahari Nova Scotia di kulit Anda dan bau asin dari Atlantik. Setelah telepon menjadi sukses besar, Anda menjauh dari hiruk-pikuk perusahaan dan litigasi. Keberhasilan telepon telah membawa kekayaan, tetapi pikiran Anda tidak pernah bisa diam. Anda berdiri di balkon rumah musim panas Anda, Bain Brea. Di hadapan Anda terbentang-bentangan air yang luas, menantang untuk ditaklukkan, sama seperti keheningan yang pernah Anda hadapi. Anda melihat telepon Anda, perangkat kuningan dan kayu yang sekarang sudah dikenal, duduk di meja. Itu adalah warisan Anda, tetapi ironisnya, Anda menghabiskan lebih sedikit waktu untuk menyempurnakannya dan lebih banyak waktu untuk masalah baru. Anda menyentuh sketsa kasar di meja Anda. Mata Anda sekarang terpaku pada penerbangan. Anda bertanya-tanya, jika Anda bisa membuat suara melintasi jarak, mengapa Anda tidak bisa membuat benda berat melayang? Anda merasakan gairah yang sama, intensitas yang sama, yang mendorong eksperimen akustik Anda dulu, kini beralih ke aerodinamika. Anda mulai mengutak-atik layang-layang raksasa, mencoba memahami bagaimana sayap menangkap angin. Anda tidak pernah bisa menjadi penemu sekali jadi. Kekuatan pendorong Anda bukan untuk menjadi kaya, tetapi untuk memecahkan masalah. Begitu suara telah ditaklukkan, pikiran Anda harus mencari tantangan berikutnya. Anda juga kembali ke akar Anda, suara dan pendengaran.
Anda bekerja keras pada fotofon, sebuah perangkat yang bertujuan untuk mengirimkan suara melalui sinar cahaya. Itu adalah ide yang jauh di depan masanya, mewakili mimpi untuk mentransmisikan tanpa kawat sama sekali. Anda melihatnya sebagai anak terbaik Anda, meskipun secara komersial gagal. Anda melihat anak-anak kecil berlarian di halaman, dan Anda memikirkan Helen Keller, murid Anda yang terkenal. Anda telah membantu orang-orang seperti dia menemukan komunikasi. Pekerjaan itu terasa lebih penting daripada semua tuntutan hukum dan penjualan saham. Anda merasakan udara laut yang segar. Anda menyadari bahwa penemuan telepon adalah hasil dari obsesi, fusi antara hasrat Anda pada pendengaran dan pengetahuan Anda tentang listrik. Setelah kesuksesan, Anda memiliki kebebasan untuk mengejar banyak obsesi lainnya. Anda menyadari bahwa bagi seorang penemu sejati, kesuksesan hanyalah penutup buku dari satu bab. Pikiran yang gelisah selalu mencari batas berikutnya untuk didorong, karena keajaiban terbesar di dunia masih menunggu untuk diungkap. Anda mencium bau minyak pesawat dan kayu lapis yang baru dipotong. Di puncak ketenaran telepon, Anda justru tenggelam dalam kebisingan yang berbeda, suara mesin yang mencoba terbang. Rumah Anda di Nova Scotia telah menjadi laboratorium raksasa, jauh dari kantor perusahaan di Boston. Anda berdiri di tepi danau, mengawasi percobaan dengan layang-layang tetrahedral yang rumit. Anda merasakan angin kencang menerpa wajah Anda. Anda mencari struktur yang dapat membawa bobot manusia ke udara. Itu adalah tantangan yang sama sekali berbeda dari listrik, tetapi dihidupkan oleh prinsip yang sama, memahami getaran dan aliran. Anda menyentuh bingkai layang-layang yang terbuat dari aluminium. Anda menerapkan filosofi modular, struktur berulang yang dapat dengan mudah ditingkatkan, yang juga Anda gunakan saat merancang jaringan telepon. Pada saat yang sama, pikiran Anda kembali ke suara. Anda bekerja tanpa lelah pada fotofon, perangkat yang menggunakan cermin bergetar untuk mengirimkan suara melalui sinar matahari. Anda berhasil melakukannya, mengirimkan suara tanpa kawat, sesuatu yang belum pernah terpikirkan. Anda menyebutnya penemuan terbesar Anda, karena itu adalah kebebasan murni dari infrastruktur fisik. Anda ingat saat Anda mengutak-atik grafofon, mencoba merekam dan memutar ulang suara, berjuang melawan Edison untuk menyempurnakan teknologi fonograf. Anda tidak dapat diam. Ketika satu masalah terpecahkan, 10 masalah lain muncul. Anda merasakan kepuasan yang datang dari kebebasan finansial untuk mengejar minat Anda tanpa persetujuan investor. Anda mendanai penelitian Anda sendiri, dari baling-baling kapal cepat hingga penelitian genetik pada ternak. Namun, di tengah semua diversifikasi ini, Anda kembali ke tujuan awal Anda. Ketika Presiden Garfield ditembak, dan dokter kesulitan menemukan peluru yang bersarang di tubuhnya, Anda bergegas mengembangkan induksi balance, detektor logam primitif. Meskipun perangkat itu gagal menyelamatkan Garfield, perangkat itu menjadi bukti lain dari dedikasi Anda untuk menggunakan teknologi guna membantu manusia. Anda menyentuh layang-layang yang melayang tinggi di udara. Anda menyadari bahwa terlepas dari semua paten, tuntutan hukum, dan kekayaan, Anda akan selalu kembali ke sifat mendasar dari inovasi, menciptakan jembatan yang lebih baik. Anda menyadari bahwa seorang penemu sejati tidak pernah puas dengan satu penemuan. Setelah Anda memberi dunia suara jarak jauh, Anda harus mencari cara untuk memberi mereka sayap. Kejeniusan tidak bisa terbatas, itu harus selalu mencari keheningan berikutnya untuk diisi, dan cakrawala berikutnya untuk dicapai. Anda merasakan sejuknya kaca jendela di pipi Anda dan bau hujan dari luar. Sekarang, bertahun-tahun setelah demonstrasi awal, Anda melihat keluar dan menyaksikan hasil dari apa yang Anda mulai. Kawat-kawat telepon tidak lagi hanya menghubungkan Salem ke Boston, mereka menyebar ke seluruh benua. Anda melihat para pekerja memasang kawat tembaga tambahan di tiang-tiang di seberang jalan. Setiap kawat adalah arterinya, membawa kehidupan komunikasi ke tempat-tempat yang dulunya sunyi dan terputus. Anda mengingat tantangan awal, bagaimana sinyal Anda melemah setelah beberapa mil. Melalui kerja keras para insinyur listrik, terutama, tetapi bukan hanya Watson, mereka menemukan cara untuk memperkuat sinyal, untuk membuat suara melompati jarak yang dulunya mustahil. Anda mengangkat penerima telepon di rumah Anda. Bunyi dering yang tajam adalah isyarat yang sekarang dikenal di seluruh dunia.
Anda berbicara ke pemancar yang lebih halus, yang dirancang untuk menangkap setiap nuansa suara Anda. Anda berpikir tentang bagaimana kehidupan telah berubah. Bisnis tidak lagi terikat pada jalur kereta api atau jam kerja kantor telegraf. Keputusan dapat dibuat secara instan, pasar merespons dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, dampak terbesarnya adalah pada skala manusia. Anda membayangkan seorang imigran di New York yang berbicara kepada kerabat di desa terpencil di Midwest. Suara mereka terdengar sama jelasnya seolah-olah mereka berada di ruangan yang sama. Anda telah menciptakan desa global sebelum istilah itu ada. Anda merasakan kepuasan yang mendalam dari gagasan bahwa Anda tidak hanya memecahkan masalah fisika, Anda memecahkan masalah isolasi. Tiba-tiba, telepon berdering. Anda mengangkatnya. Di ujung lain, mungkin ribuan mil jauhnya, ada suara. Suara itu mungkin tidak Anda kenal, tetapi itu adalah suara yang nyata, yang hidup. Anda menyadari bahwa penemuan telepon melampaui kejeniusan teknis. Itu adalah pengakuan akan kebutuhan mendalam manusia untuk memiliki kehadiran, untuk mendengar getaran orang lain. Anda menyadari bahwa keindahan terbesar dari jaringan yang tidak terlihat ini adalah cara ia menghilangkan jarak dan waktu, membuat dunia menjadi tempat yang lebih kecil dan lebih rentan. Melalui benang tipis ini, kita telah mengikat diri kita sendiri, menciptakan komunitas yang tidak lagi dibatasi oleh batas-batas geografis, tetapi oleh keinginan kita untuk saling mendengar. Anda merasakan suara dering telepon yang hampir konstan di latar belakang, sebuah melodi baru dalam kehidupan modern. Itu adalah tahun-tahun setelah penemuan Anda, dan Anda menyaksikan bagaimana telepon menciptakan kejutan budaya. Anda melihat bagaimana orang-orang belajar untuk berkomunikasi lagi. Mereka tidak lagi menulis pesan yang diformalkan, atau mengirimkan kode Morse yang kaku. Mereka berbicara secara spontan, seringkali dengan tata bahasa yang buruk atau emosi yang mentah. Telepon telah meruntuhkan tembok formalitas. Anda melihat bagaimana sistem bisnis beradaptasi. Pemasaran baru muncul, telepon digunakan untuk menjual, untuk bernegosiasi, dan yang paling penting, untuk membangun hubungan pribadi yang cepat. Telepon mengubah kecepatan hidup, mempercepat transaksi dan harapan. Anda berdiri di kota besar, melihat tiang-tiang telepon yang padat. Kawat-kawat itu begitu tebal, begitu banyak, sehingga terlihat seperti jaring logam yang menutupi langit. Ini adalah kekacauan yang disengaja, infrastruktur yang menopang komunikasi instan. Anda ingat saat kawat transkontinental pertama dipasang. Suara yang melompat dari pantai ke pantai terasa seperti puncak dari apa yang pernah Anda bayangkan. Jarak fisik menjadi tidak relevan. Anda telah memberikan dunia tombol, instan, yang ajaib. Namun, Anda juga melihat sisi lain dari koin itu. Kebisingan, operator yang kelelahan, intrusi, telepon, yang dirancang untuk mengatasi isolasi, juga menciptakan bentuk isolasi baru. Anda bisa dipanggil kapan saja, di mana saja, memaksa Anda untuk hadir di tempat lain. Anda melihat bagaimana penemuan Anda diubah oleh orang lain. Mereka menciptakan ring bell yang lebih keras, switchboard yang lebih besar, dan kabel yang lebih baik. Anda menyadari bahwa penemuan sejati adalah panggung yang disiapkan untuk orang lain. Anda merasakan tanggung jawab yang besar. Dengan menciptakan koneksi ini, Anda juga menciptakan ketergantungan yang mendalam. Dunia sekarang berharap untuk selalu mendengar suara, untuk tidak pernah dibiarkan dalam keheningan total. Anda melihat kembali ke awal, keheningan seorang gadis tuli, dan laboratorium yang sunyi. Anda menyadari bahwa tujuan Anda bukanlah untuk mengisi keheningan dengan kebisingan, tetapi untuk memastikan bahwa ketika suara dibutuhkan, suara itu dapat mencapai tujuan. Anda merasakan desakan waktu. Keajaiban teknologi telah menjadi hal yang biasa. Tetapi bagi Anda, setiap kali Anda mengangkat penerima dan mendengar suara seseorang yang jauh, itu masih merupakan pengingat yang kuat. Kita hidup di zaman di mana suara dapat melakukan perjalanan di atas sayap listrik. Dan itulah hadiah terindah yang pernah diberikan. Anda merasakan sejuknya udara malam di Bain Brea, membawa aroma pinus dan garam laut. Sekarang Anda sudah tua, Anda duduk di kursi goyang di teras, jauh dari hiruk-pikuk dunia yang berputar di sekitar penemuan Anda. Telepon adalah legenda, dan Anda adalah ikonnya. Anda melihat siluet tiang telegraf yang jauh,
yang sekarang telah digantikan oleh tiang telepon yang jauh lebih banyak. Kawat-kawat itu menyanyikan lagu listrik mereka di malam hari, sebuah simfoni yang Anda ciptakan. Anda memejamkan mata dan mengingat kembali tahun-tahun awal, bau asam, keputusasaan finansial, dan wajah skeptis di Philadelphia. Anda menyadari bahwa penemuan telepon hanyalah beberapa tahun dari kehidupan Anda, tetapi itu mendefinisikan seluruh warisan Anda. Anda berpikir tentang semua eksperimen lain, penerbangan, hidrofoil, pendidikan untuk orang tuli, semua hal yang Anda anggap sama pentingnya, tetapi yang sering dibayangi oleh kawat bicara. Anda merasakan sedikit kesedihan bahwa Anda selamanya terikat pada telepon. Itu adalah anak kesayangan yang tumbuh terlalu besar dan menarik perhatian menjauh dari semua anak-anak Anda yang lain. Anda menyentuh kacamata Anda, memikirkan bagaimana semua yang Anda lakukan selalu kembali ke suara dan keheningan. Anda bekerja sangat keras untuk membantu Mabel mendengar, dan ketika itu tidak mungkin, Anda menemukan cara untuk membuat seluruh dunia mendengar satu sama lain. Anda ingat saat-saat ketika Anda harus berjuang di ruang sidang untuk membela hak Anda atas penemuan itu. Perjuangan itu jauh lebih keras daripada perjuangan ilmiah, karena melibatkan ego dan uang, bukan hanya fisika. Anda menyadari bahwa kekayaan dan ketenaran yang dibawa oleh telepon adalah alat, memungkinkan Anda untuk menjauh dan kembali ke eksperimen murni. Itu adalah kebebasan untuk terus menjadi seorang penemu. Anda membuka mata Anda, melihat bulan tergantung di atas teluk. Anda telah memberikan suara kepada dunia, tetapi keheningan di sini, di rumah, di sebelah Mabel, terasa lebih berharga. Anda menyadari bahwa penemuan Anda, pada dasarnya, adalah sebuah paradoks. Itu ditujukan untuk menjembatani jarak, tetapi itu membuat Anda menghabiskan banyak waktu jauh dari orang-orang yang paling Anda cintai. Namun, melalui pekerjaan itu, Anda telah memberikan kehadiran kepada jutaan orang. Dan Anda menyadari, pada akhirnya, warisan sejati Anda bukanlah perangkat itu sendiri, tetapi keinginan gigih untuk memastikan bahwa tidak ada manusia yang harus dibiarkan sendirian dalam keheningan total. Itu adalah warisan yang didukung oleh setiap suara yang melintasi kawat. Anda merasakan angin laut dingin dan kehangatan selimut wol di pangkuan Anda. Tahun-tahun telah berlalu, tetapi ingatan tentang perjuangan dan kepuasan masih segar. Anda memejamkan mata dan dapat mendengar lagi suara pertama Watson, kejutan kaisar, dan tawa yang menyebar melalui kawat-kawat tegang. Itu adalah momen di mana sains dan emosi menjadi satu. Anda menyadari bahwa penemuan telepon tidak hanya mengubah komunikasi, itu mengubah masyarakat. Itu memberdayakan wanita, yang menjadi operator pertama, memegang kendali atas jaringan komunikasi yang baru. Itu memungkinkan dokter untuk memberikan diagnosis cepat, dan keluarga untuk mengatasi kesendirian. Anda berpikir tentang semua detail teknis yang Anda lupakan, magnet, kumparan, paten, dan bagaimana semua itu pudar di hadapan dampak budaya. Yang tersisa hanyalah hasil akhirnya, sebuah planet yang saling berbicara. Anda merasakan gelombang kepuasan yang mendalam, bukan karena uang atau ketenaran, tetapi karena Anda tahu bahwa Anda telah memberikan sesuatu yang mendasar kepada kemanusiaan. Telepon adalah alat untuk empati, sebuah perangkat untuk mendengar getaran hidup orang lain. Mabel mendekat, dan Anda merangkulnya. Anda menyadari bahwa penemuan telepon adalah hasil dari pelajaran yang dia berikan kepada Anda, pentingnya kejelasan dalam komunikasi, dan nilai mendalam dari suara. Anda telah melihat bagaimana telepon digunakan untuk berita penting dan untuk hal-hal yang tidak penting. Dan Anda menyadari bahwa hal-hal yang tidak penting, tanya kabar, lelucon, bisikan cinta, itulah yang paling sering digunakan, membuktikan bahwa kebutuhan manusia akan koneksi pribadi adalah yang terkuat. Anda merenungkan betapa sederhana konsep itu pada dasarnya, mengubah getaran udara menjadi getaran listrik, dan kemudian kembali lagi. Kejeniusan terletak pada kesederhanaannya yang elegan. Anda menatap langit Nova Scotia yang luas. Anda telah memberikan suara yang abadi kepada dunia, melintasi ribuan mil. Dan Anda menyadari bahwa penemuan ini adalah bukti bahwa hambatan fisik, jarak, keheningan, hanyalah tantangan yang menunggu untuk diatasi. Di balik semua kawat dan mesin, yang paling penting adalah suara manusia itu sendiri, yang pada akhirnya adalah gema dari kemanusiaan bersama kita, yang sekarang terikat erat dan tak terpisahkan.
Anda mencium bau logam dingin dan plastik di tangan Anda. Bukan lagi kuningan tua, tetapi material yang lebih modern. Halo, jika Anda menikmati perjalanan ini, luangkan waktu sebentar untuk memberi kami suka dan berlangganan. Di mana Anda menonton ini, dan jam berapa sekarang? Saat Anda memegang perangkat komunikasi Anda, perhatikanlah. Meskipun tidak ada lagi kawat tembaga tebal yang terbentang melintasi tiang-tiang di atas kepala, prinsip fundamentalnya tetap ada. Anda masih mengirimkan getaran, suara Anda, melintasi jarak yang tidak terpikirkan. Anda merasakan permukaan halus layar di bawah ibu jari Anda. Sekarang, alih-alih melalui arus undulasi yang rapuh, suara Anda melaju dalam bentuk digital, melompat melalui udara atau serat optik di bawah laut. Tetapi esensinya, itu adalah warisan dari hari-hari yang Anda habiskan di bengkel yang berantakan itu. Anda ingat perjuangan untuk mendapatkan kejelasan selama 14 mil. Sekarang, Anda dapat berbicara dengan seseorang di benua lain tanpa mendesis statis yang pernah menghantui percobaan Anda. Jarak telah dihilangkan secara efektif. Anda melihat kecepatan yang kita harapkan. Ketika Anda menekan tombol panggil, Anda mengharapkan koneksi instan, kehadiran segera. Harapan ini, tuntutan ini, adalah kejutan budaya yang diciptakan oleh telepon pertama. Bell menciptakan bukan hanya sebuah alat, tetapi sebuah norma baru. Anda memikirkan kejeniusan di balik telepon, mengubah tekanan fisik dari udara yang bergetar menjadi sinyal listrik yang terus-menerus. Itu adalah penerjemahan yang jenius. Setiap kali Anda menggunakan ponsel, Anda adalah bagian dari jaringan yang tak terlihat. Anda bukan hanya mentransfer data, Anda mentransfer suara, tawa, nada, dan urgensi. Anda mentransfer kehadiran. Anda merasakan gelombang keajaiban yang samar. Meskipun teknologinya lebih kecil dan lebih cepat, sihirnya tetap sama. Kemampuan untuk mendengar napas orang di ujung lain, membuktikan bahwa isolasi hanyalah pilihan. Anda menyadari bahwa warisan Bell tidak hanya ditemukan dalam museum atau buku sejarah. Itu ada dalam setiap panggilan video, setiap podcast, setiap kali suara melompati batas. Di tengah semua hiruk-pikuk modern ini, suara sederhana Anda adalah hantu yang paling gigih, gema yang tidak pernah pudar, menghubungkan kita kembali ke bengkel kecil di Boston di mana seseorang pertama kali berteriak, "Tuan Watson, datanglah ke sini." Keinginan untuk terhubung tidak berubah, hanya kawatnya yang menghilang. Anda merasakan gema dari miliaran percakapan yang terjadi di sekitar Anda sekarang, getaran yang menembus bangunan dan ruang terbuka. Suara, yang pernah terperangkap dalam batas-batas fisik, kini mengalir bebas. Pikirkan tentang telepon yang Anda gunakan, perangkat yang disempurnakan. Meskipun ada layar, kamera, dan aplikasi, fungsi intinya adalah asteris suara asteris. Ini masih merupakan bukti paling kuat dari visi Alexander Graham Bell. Anda ingat bahwa motivasi Bell tidak murni komersial, itu adalah kepedulian yang mendalam terhadap yang terisolasi. Dia ingin membuat suara abadi dan universal, sebuah cara untuk menyentuh hati seseorang yang tidak dapat Anda jangkau secara fisik. Anda menyentuh telinga Anda. Pikirkan tentang bagaimana Bell mendasarkan seluruh penemuannya pada pemahaman tentang telinga manusia, kepekaan yang luar biasa dari gendang telinga. Dia tidak mencoba menciptakan sesuatu yang lebih keras, dia mencoba menciptakan sesuatu yang lebih peka asteris. Saat ini, Anda mungkin sedang mengirim pesan teks, tetapi ketika sesuatu benar-benar penting, ketika Anda membutuhkan kehangatan atau kepastian, Anda menelepon asteris. Anda mencari suara yang hidup. Anda merasakan keindahan dari koneksi itu, bahwa Anda dapat mendengar keraguan dalam napas seseorang, atau kelegaan dalam tawa spontan. Informasi ini adalah esensi dari komunikasi yang hilang dalam kata-kata yang diketik atau simbol yang dikirim melalui telegraf. Anda menyadari bahwa warisan Bell bukanlah tentang kawat atau paten. Ini tentang kemampuan untuk mengirimkan empati melalui listrik. Di penghujung hari, kita masih mencari hal yang sama dengan yang dicari Bell di bengkelnya, cara yang andal untuk mengatakan kepada orang lain, "Aku di sini, dan aku mendengarmu." Anda menutup mata. Anda dapat membayangkan keheningan yang dialami Mabel, dan perjuangan Bell untuk mengisi keheningan itu bagi dunia. Penemuan itu adalah ekspresi cinta yang paling kuat. Dan saat Anda melanjutkan hidup Anda,
Bergerak melalui desa global yang saling terhubung ini, ingatlah bahwa setiap kali Anda mendengar suara yang jauh, Anda merasakan getaran terakhir dari seorang pria yang berjuang melawan isolasi, dan Anda merasakan kekuatan abadi dari keinginan kita bersama untuk berbagi kemanusiaan.